Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fatur Rahman, NIM 164101133. Di sini saya mengambil judul tugas akhir, yaitu rancang bangun aplikasi penentuan talent terbaik pada startup talentku menggunakan konsep crowdsourcing berbasis Android. Nah, untuk profil talentku sendiri itu berdiri pada tahun 2018 dari mata kuliah kewirausahaan. Tujuan startup talentku sendiri adalah dapat membantu pelajar atau mahasiswa pemilik talent untuk mencari kegiatan dan menyalurkan talent yang dimiliki kepada pencari talent atau pencari jasa talent yang membutuhkan kontribusi dalam kegiatan yang dimiliki. Nah, adapun proses bisnis dari talentku, yaitu pemilik talent masuk ke dalam aplikasi talent berbentuk Android, dan terus kemudian dia upload prestasi yang telah dimiliki sama pengalaman. Setelah itu muncul talent terbaik. Nah, kemudian pencari talent tersebut melakukan pencarian kegiatan, lalu melakukan pemesanan kegiatan. Setelah itu mendapat notifikasi penerimaan atau penolakan dari pencari talent tersebut. Jika diterima, maka pencari talent tersebut harus membayarkan jumlah fee sesuai dengan pemilik talent tersebut. Nah, setelah diterima, maka pemilik talent mengikuti kegiatan tersebut sampai selesai. Setelah itu, pencari talent memberikan rating. Rating tersebut nantinya akan digunakan untuk perhitungan dari graphic rating skills, penentuan talent terbaik. Nah, permasalahannya terdapat 4 permasalahan, yaitu pemilik talent kesulitan dalam mengembangkan talent yang dimiliki dan menambah pengalaman. Yang kedua, belum adanya media penghubung untuk mempertemukan pencari talent dengan pemilik talent. Yang ketiga, pemilik talent tidak mendapatkan motivasi untuk mengembangkan talent. Yang keempat, pencari talent kesulitan untuk melihat pemilik talent terbaik dari setiap kategori talent. Di sini terdapat rumusan masalah, yaitu bagaimana cara untuk dapat mengembangkan talent yang dimiliki oleh pemilik talent dan memberikan rekomendasi pemilik talent terbaik pada pencari talent, yaitu dibuatkannya aplikasi penentuan talent terbaik pada startup talentku menggunakan konsep crowdsourcing berbasis Android. Terdapat 6 batasan masalah, yaitu data responden khusus kota Surabaya menggunakan kerangka kerja yaitu Scrum. Yang ketiga, crowdsourcing. Yang keempat, perhitungan dengan graphic rating scale. Yang kelima, black box texting. Yang keenam, mobile Android. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan aplikasi penentuan talent terbaik pada startup talentku menggunakan konsep crowdsourcing berbasis Android. Terdapat 5 manfaat, diantaranya mempermudah pemilik talent dalam mengembangkan talent di hadapan umum. Yang kedua, mempermudah pemilik talent dalam mencari informasi kegiatan yang dapat mengembangkan talent. Yang ketiga, mempermudah pelajar yang memiliki talent dengan para pencari talent. Yang keempat, mempermudah pemilik talent dalam mendapatkan pemasukan tambahan dan pengalaman. Yang kelima, mempermudah pemilik talent dan pencari talent dalam mendapatkan informasi talenta terbaik. Ini terdapat tinjauan pustaka. Ada 2 tinjauan pustaka yang tahun 2016 itu terkait dengan graphic rating skill yang digunakan untuk penentuan talent terbaik.
yang 2018 yaitu dari crowdsourcing digunakan untuk dapat mempermudah pemilik talent untuk mengikuti kegiatan. Metodologi penelitian Scrum. Nah, di sini terdapat bisnis model Canvas, yaitu seperti alur dari model bisnis di startup talentku. Kemudian ada product owner. Product owner. Setelah itu ada identifikasi masalah yang nantinya setelah didapatkan identifikasi masalah dimasukkan ke product backlog. Nah, di situ ada crowdsourcing dan graphic writing skill. Nah, product backlog ini terdapat 18 user story dan sprintnya terdapat 4. Nah, di sprint planning ini, setelah produk backlog sudah dibuat, maka dibagi menjadi 4 sprint planning. Nah, sprint planning tersebut nanti dilanjutkan lagi ke sprint backlog. Nah, sprint backlog terus di daily scrum atau pengkodean aplikasi. Setelah dilakukan pengkodean, maka lanjut ke sprint review. Jika aplikasi yang telah dibuat tadi sudah memenuhi kebutuhan, maka lanjut ke sprint retrospektif. Jika belum memenuhi kebutuhan, maka akan kembali ke sprint review maka akan kembali ke sprint planning hingga menjadi produk atau sesuai kebutuhan dari startup talentku. Nah, metode penelitian dengan graphic writing skills ada 3 tahap, yaitu melakukan perhitungan berdasarkan kriteria yang telah dibobotkan, kemudian melakukan perhitungan nilai bobot pada setiap kriteria dan dihitung kembali dengan persentase dari setiap kriteria. Yang terakhir, muncul hasil nilai akhir dari semua perhitungan setiap kriteria. Ada simulasinya juga, nanti kita bisa lihat. Model pengembangan di sini terdapat model pengembangan dengan Scrum, model pengembangan dengan crowdsourcing, yaitu ada yang pertama itu seperti pencari talent itu punya kegiatan yang nantinya kegiatan itu akan dipublish untuk mencari pemilik talent mana yang ingin menyelesaikan pekerjaan tersebut. Yang kedua, pemilik talent atau sebuah komunitas atau individu itu bersedia untuk menyelesaikan pekerjaan dari pemilik talent tersebut. Kemudian yang ketiga, pemilik talent atau komunitas atau individu yang bersedia menyelesaikan pekerjaan itu telah selesai melakukan tugasnya yang diberikan oleh pencari talent. Nah, yang keempat itu seperti pemilik talent dan pencari talent mendapatkan benefit atau keuntungan. Di sini keuntungannya pemilik talent mendapatkan uang dan pencari talent mendapatkan rating dan terselesaikan kegiatannya. Ipo diagram. Nah, di sini Ipo diagram terdapat 9 proses dari Ipo diagram, yaitu ada proses maintenance data master. Di sini terdapat kurang lebih 14 data master. Kemudian pendaftaran akun pemilik talent, maintenance akun pemilik talent, pemesanan, pembayaran, konfirmasi pencari talent, pencairan dana pemilik talent, terus perhitungan graphic writing skill, dan yang terakhir itu ada laporan. Nah, di sini terdapat aplikasi yang telah dibuat, yaitu ada 3. Yang pertama website
admin, yang kedua website pencari talent, yang ketiga Android atau program dari pemilik talent itu sendiri. Kesimpulannya, yang pertama, aplikasi dapat membantu pemilik talent dalam mengembangkan bakat yang dimiliki dengan melakukan pemesanan kegiatan sesuai dengan pemilik talent. Yang kedua, aplikasi dapat membantu mempermudah pemilik talent dan pencari talent dikarenakan adanya konsep dari crowdsourcing itu sendiri. Yang ketiga, aplikasi dapat membantu pemilik talent untuk dapat pemasukan tambahan dan mencairkan dana yang telah mereka dapat. Yang keempat, aplikasi dapat membantu pencari talent dalam memberikan informasi pemilik talent terbaik dari setiap kategori dengan adanya penerapan graphic rating scale berdasarkan prestasi, pengalaman, dan rating dari pemilik talent. Nah, untuk demo aplikasinya, kita mulai dari pemilik talent. Nah, di sini pemilik talent login ke dalam aplikasi. Setelah itu memilih kegiatan yang telah di-share oleh pencari talent. Misal kita ikuti kegiatan data science. Nah, data science ini setelah diklik data science terdapat seperti detail dari kegiatan tersebut, mulai tanggal selesai, kebutuhan talenta, lokasi, dan deskripsi. Setelah itu, next, masuk ke jika pemilik talent ingin mendaftar, maka terdapat detail pemesanan, detail pemilik talent. Nah, di sini pemilik talent dapat memilih untuk pengajuan mengikuti kegiatan sesuai talent. Misal, saya punya 2 talent ini. Saya ingin mengajukan talent saya yang React.js untuk mengikuti kegiatan. Maka tekan tombol ikuti, maka selamat pemesanan Anda telah berhasil dan mendapatkan notifikasi. Nah, masih dalam proses. Nah, untuk di website pencari talent, kita login. Login, di sini ada dashboard dari website pencari talent. Nah, di data pengajuan kegiatan ini ada pemilik talent yang mendaftar. Nah, setelah itu misal dia diterima. Nah, dengan detail seperti ini, nama banknya misal kita pilih nama bank ini, kemudian kirim. Nah, setelah dikirim, nanti di email pemilik talent, maka terdapat notifikasi, halo, selamat Anda telah diterima untuk mengikuti kegiatan dengan tanggal sekian, lokasi. Setelah itu, pemilik talent juga mendapatkan update-nya yang tadinya telah diproses menjadi diterima. Nah, di sini setelah diterima, pemilik talent datang untuk mengisi kehadiran sesuai dengan jadwal kegiatan. Misal pemilik talent sudah datang, terus pencari talent mengisi kehadirannya. Pemilik talent ini, apakah pemilik talent Ilham ini hadir dalam kegiatan? Jika hadir, maka klik hadir atau ya. Nah, maka setelah mengisi kehadiran, itu pemilik talent dianggap sudah mengikuti kegiatan hingga selesai. Nah, nanti di pembayaran, setelah pembayaran pencari talent, ada verifikasi pembayaran dari admin
apakah pencari talent tadi benar-benar melakukan pembayaran atau tidak. Ternyata benar melakukan pembayaran, maka admin akan melakukan verifikasi. Nah, setelah diverifikasi, pemilik talent mendapatkan email jika eh, pemilik talent ini sudah dibayar sebesar sekian. Nah, setelah itu misal sudah dibayar, maka kan masuk ke pencari talent. Nah, sudah ikut selesai sudah mengisi kehadiran, maka pencari talent dapat mengasih review atau nilai dari kontribusi pemilik talent tersebut. Misal ini kontribusinya bagaimana, kritiknya, ada saran, disiplin. Nah, mereka mengasih rating berapa antara 1 sampai 5. Misal saya ngasih rating 5. Nah, di rating 5 ini maka dikirim. Nah, setelah itu di sini ada data di menu data penerimaan itu terdapat status lengkap dari pemilik talent tersebut seperti status penerimaan itu telah diterima, status kehadirannya itu hadir, status pemilik talentanya itu sudah direview atau belum. Di sini sudah direview. Nah, setelah itu di pemilik talent sendiri ada yang tadinya di pemesanan telah diterima akan hilang dan masuk ke riwayat pemesanan. Nah, terdapat status kalau dia diterima atau hadir. Nah, nanti di pemilik talentnya ada upload prestasi dan pengalaman. Di sini di menu account, terus prestasi. Nah, di sini pemilik talent dapat mengisikan prestasi yang telah mereka dapat. Nah, di sini dapat mengisikan prestasi, terus dapat mengisikan data pengalaman. Nah, setelah itu ada pencairan dana. Pencairan dana ini misal yang tadi udah dibayar, totalnya misalnya saldo dari pemilik talent ini 5.800.000. Nah, ini mau mencairkan dana sebesar 40.000. Nah, itu nggak bisa soalnya ada minimal pencairannya minimal 50.000. Misal saya cairkan 800.000, 100.000. Terus 100.000 nomor rekeningnya, banknya bank siap. Nah, pencairan dana telah berhasil, tunggu beberapa menit. Nah, ini untuk pencairan dananya ada verifikasi dari pemilik, ada verifikasi dari admin untuk mencairkan dananya. Ada di menu pencairan dana. Nah, di sini pemilik talent yang mengajukan pencairan dana sebesar 100.000, maka admin menerima pengajuan tersebut dan mencairkan dana tersebut ke pemilik talent. Nah, di pemilik talent maka dana yang dicair saldo mereka akan berkurang. Nah, gitu. Untuk laporan dari admin sendiri ada laporan pemesanan. Di sini terdapat satu pemesanan di tahun 2020. Kan data yang digunakan di sini pemesanan hari ini ada tahun 2020, maka ada satu pemesanan. Misal ada pemesanan di 2019. Nah, di sini tidak ada pemesanan di 2019, artinya di 2020. Terus laporan talenta teraktif. Nah, di sini terdapat talenta teraktif, yaitu dihitung dari total pemesanannya per tahun.
Ini kebetulan masih ada satu data talenta yang melakukan pemesanan. Nah, setelah itu di website pemilik pencari talent terdapat eh, rekomendasi dari perhitungan GRS tersebut. Nah, pemilik talent dapat melihat pemilik talent terbaik berdasarkan kategori talenta, misal kategori programming. Itu pemilik talent yang direkomendasikan itu adalah ini Ilham dan Budi. Budi dengan nilai 15,4, Ilham dengan nilai 55. Untuk presentasi saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata.